Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran channel Arimaineni. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai bagaimana cara membuat sebuah rancangan penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif. Harapan saya semoga di akhir menyimak video ini mahasiswa dapat memahami bagaimana cara membuat rancangan atau proposal penelitian kualitatif. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Pada video pembelajaran penelitian kualitatif, di sini nantinya saya akan menjelaskan tahap demi tahap dengan mencontohkan pada satu judul penelitian. Yuk kita simak video selanjutnya. Di pembahasan kali ini kita mulai pada bab 3, yaitu bab di mana kita mulai dari metode penelitian. Mengapa saya tidak memulai dari bab 1 dan bab 2? Oleh karena pada umumnya baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, isi pada bab 1 dan bab 2 pada umumnya sama, artinya tidak terdapat perbedaan dalam hal menyusun sebuah latar belakang dan membuat tinjauan teori. Kita mulai pada bab 3 tentang metode penelitian. Jadi sebelum saya lanjut menjelaskan beberapa tahapan pada bab 3 ini, di sini saya mencoba memberikan gambaran. Pada umumnya terdapat beberapa perbedaan mulai dari desain penelitian sampai dengan jenis data yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita mulai dari desain. Oleh karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Olehnya, penelitian kualitatif bersifat lebih umum, dinamis, dan fleksibel. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih khusus, terinci, dan pada umumnya dapat diukur. Yang kedua, dilihat dari analisa data, kita dapat langsung melakukan analisa selama proses penelitian berlangsung untuk penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif, analisa data dilakukan di akhir sebelum membuat sebuah laporan hasil. Ketiga, istilah pada subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, kita menyebut sebagai narasumber atau informan, sedangkan penelitian kuantitatif kita sebut sebagai responden atau sampel. Yang keempat, pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data fokus pada sesuatu yang tidak dapat diukur. Olehnya seorang peneliti perlu melakukan wawancara mendalam untuk menggali keterangan yang dibutuhkan. Sedangkan penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian instrumen penelitian, misalnya menggunakan kuesioner, tes tertulis, dan lain-lain. Kelima, macam-macam metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, oleh karena merupakan metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam, sehingga pada umumnya metode yang digunakan adalah fenomenologi, etnografi, atau penelitian kualitatif dengan menggabungkan kombinasi lapangan dan observasi, studi kasus, histori, grounded theory, atau metode penelitian yang menekankan penemuan teori dari data observasi. Sedangkan penelitian kuantitatif, metode yang dapat digunakan seperti eksperimen, survei, korelasi, regresi, dan lain-lain.
Keenam adalah jenis data. Pada penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau penelitian untuk mengeksplorasi secara menyeluruh, luas dan dalam, sedangkan penelitian kuantitatif berbentuk numerik dan angka. Berikut judul penelitian kualitatif yang saya uraikan sebagai contoh: gambaran harapan pengampu kebijakan, provider dan pengguna layanan bidan terhadap kompetensi lulusan bidan. Yuk, mari kita simak rangkaian penelitian kualitatif dari judul di atas. Yang pertama, kita mulai dari desain. Di sini desain yang saya pilih adalah fenomenologi. Oleh karena sebagai peneliti saya bertujuan ingin menggali secara mendalam mengenai harapan pengampu kebijakan, provider maupun pengguna layanan bidan yang saya lakukan melalui cara melihat dan mendengar secara langsung dengan lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman dari setiap informan tentang pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Silahkan dituliskan sesuai kapan Anda melakukan waktu penelitian. Pada umumnya pada penelitian kualitatif kita cukup menuliskan bulan dan tahun. Tempat dapat kita tuliskan tidak hanya pada satu tempat, artinya menyesuaikan pada bagaimana cara kita menggali informasi dari setiap informan. Pada judul di atas tentunya kita dapat menuliskan tempat sebagai berikut: di Dinas Kesehatan untuk pengampu kebijakan, di rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, dan atau PMB untuk provider dan pengguna layanan bidan, atau khusus pengguna layanan bidan dapat kita temukan di rumah. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Menurut Spratly, dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat atau place, pelaku atau aktor, dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergi. Narasumber atau informan dapat kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok pengampu kebijakan, bisa kepala dinas, kepala ruangan direktur rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian kelompok provider itu adalah bidan yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, PMB atau klinik bersalin. Dan kelompok pengguna bisa sebagai ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, sektor KB, dan lain-lain. Dalam rangka memperoleh sumber data yang tepat dan akurat, peneliti dapat menentukan penjabaran informasi. Penjabaran informasi yakni sebagai informan utama. Selain sebagai informan utama, kita juga mengenal istilah informan kunci serta informan tambahan. Sehingga dapat pula kita tuliskan bahwa yang menjadi informan utama adalah pengampu kebijakan, informan kunci adalah provider, serta informan tambahan adalah sebagai pengguna jasa layanan bidan. Penentuan informasi dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian, karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sebagai contoh, untuk kriteria yang akan kita pilih pada kelompok pengampu kebijakan itu tidak ada. Kemudian pada provider, yang pertama adalah minimal masa kerja 2 tahun dan minimal latar belakang pendidikan adalah D3 kebidanan. Sedangkan pada pengguna adalah ibu-ibu yang datang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik saat datang memeriksakan kehamilan, ibu yang sedang bersalin atau infartu, ibu yang akan pasang KB, dan atau lain-lain.
Sedangkan kriteria yang tidak kita pilih atau kita diskualifikasi pada kelompok pengampuh adalah jika ia adalah kepala ruangan di sebuah ruangan maternitas, misalnya ruangan KB, ruangan nifas, poli KIA, dan lain-lain, maka kita tidak ambil jika bukan dengan latar belakang pendidikan bidan. Namun untuk kepala dinas, direktur, dan lain-lain tidak ada syarat yang ditentukan. Untuk kelompok provider yang tidak kita ambil adalah yang masa kerja masih di bawah 2 tahun, tenaga honorer, serta dengan latar belakang pendidikan SPK atau STR atau D1 kebidanan. Selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah penjelasan variabel yang akan diamati dalam pemecahan masalah. Apabila menggunakan pendekatan kualitatif, jarang digunakan istilah definisi operasional. Namun, substansi dari definisi operasional perlu diungkapkan dalam subbab fokus penelitian. Fokus penelitian berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Sebagai contoh, di sini terdapat beberapa substansi yang menjadi fokus penelitian, yaitu yang pertama harapan, kemudian pelayanan kebidanan, kemudian ada pengalaman bidan, kemudian kompetensi, kebutuhan masyarakat, dan kesan. Kita lihat mulai dari harapan. Harapan adalah keinginan yang dimiliki oleh pengampu kebijakan, provider, dan pengguna terhadap kompetensi ataupun keterampilan yang dimiliki oleh bidan di masa mendatang. Kemudian pelayanan kebidanan adalah layanan yang diberikan oleh bidan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan pengalaman bidan ialah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami, dijalani, dirasa, ditanggung oleh bidan selama menjalani praktek kebidanan. Nah, untuk kompetensi adalah kualifikasi kemampuan bidan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kewenangan yang telah disepakati. Kebutuhan masyarakat adalah hal-hal yang diinginkan terhadap pelayanan atau jasa yang diberikan oleh bidan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Sedangkan kesan adalah bentuk penilaian pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh bidan, baik penilaian yang bernilai angka maupun yang bernilai kata-kata. Sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang diambil adalah sumber data yang didapatkan langsung dari pengampu kebijakan, dari provider, dan pengguna layanan bidan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam untuk menggali informasi dari para informan untuk mendapatkan yang pertama, memperoleh kesan langsung dari informan, kemudian dapat membaca mimik dari informan, selanjutnya menilai kebenaran yang dikatakan oleh informan, serta memberikan penjelasan pada pertanyaan yang tidak atau kurang dipahami. Dalam melakukan wawancara, kita dapat membuat sebuah pedoman wawancara yang berisi garis besar pertanyaan atau yang disebut sebagai interview guidelines. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses analisa data secara keseluruhan, melibatkan usaha memaknai data.
Proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat meliputi antara lain. Yang pertama adalah pengumpulan data. Untuk melakukan pengolahan data, tentu perlu melakukan pengumpulan data. Dan untuk menghasilkan data yang sesuai, diperlukan teknik khusus untuk melakukan pengumpulan data yang sistematis. Karena data kualitatif biasanya dilakukan untuk mengetahui permasalahan secara mendalam, maka dalam data kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah wawancara mendalam yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Teknik ini dapat digunakan untuk membuktikan data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian yang kedua, observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran lebih detail mengenai suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu focus group discussion atau FGD, yang merupakan teknik untuk mengadakan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian untuk mengetahui pandangan atau pemahaman mereka, di mana para responden akan mewakili suatu populasi tertentu. Yang terakhir adalah teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian atau riset. Yang kedua, reduksi data. Tahap selanjutnya adalah reduksi data, di mana tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data, yang nantinya data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Di tahap ini, peneliti harus melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting, sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Reduksi data akan berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi atau bagian-bagian. Selain itu, sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi pada langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah penyajian data. Langkah penting berikutnya dalam teknik pengumpulan data kualitatif adalah penyajian data. Sederhananya, penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau flowchart dan sejenisnya. Saat ini penyajian data dalam bentuk bagan dan flowchart lebih sering dilakukan daripada penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks atau narasi. Tapi apapun jenis penyajian data yang akan digunakan oleh peneliti, tujuannya sama, yaitu agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah verifikasi dan kesimpulan. Langkah yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan di muka masih bersifat sementara dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti atau data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Ini adalah contoh lain dalam melakukan analisa data pada penelitian kualitatif. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data,
Kemudian peneliti akan membuatkan transkrip dari hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, kemudian mencatat informasi yang disampaikan oleh informan, mengetik semua kata-kata yang disampaikan oleh informan, kemudian membaca keseluruhan informasi, memilah-milah materi dan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan membangun general sense. Selanjutnya, menganalisis lebih detail dengan memberi kode pada informasi yang sesuai. Pada tahap ini, peneliti akan membuat kode data menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Tahapan selanjutnya, memasukkan informasi yang telah diberi kode ke dalam kelompok kategori data dengan memilah orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa dalam kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Yang terakhir, membangun tema dari hasil pengkategorian dengan mendeskripsikan hasil tersebut dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan. Interpretasi berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapat oleh peneliti dari informan yang kemudian menggambarkannya dalam suatu peta tema. Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama, memperpanjang masa observasi. Memperpanjang masa observasi dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, menipu, dan berpura-pura oleh subjek, oleh informan, atau informan kunci. Unsur kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi hanya untuk menyenangkan atau menyedihkan peneliti. Yang kedua, pengamatan terus-menerus. Dengan pengamatan terus-menerus dan kontinu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, rinci, dan mendalam. Pengamatan yang terus-menerus akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha dalam memperoleh data. Pengamatan secara terus-menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan. Kemudian yang ketiga, triangulasi data. Tujuan triangulasi data adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain. Triangulasi data yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan sumber lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan informan kunci. Yang keempat, membicarakan dengan orang lain atau peer debriefing, yakni upaya untuk mencari masukan dan komentar kritis dari orang-orang di luar proses penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat meminta masukan kepada pembimbing dan teman sejawat peneliti. Yang kelima, menganalisis kasus negatif. Maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya. Keenam, menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dimaksudkan untuk mempertajam analisa data.
Yang ketujuh, mengadakan member check. Tujuan mengadakan member check adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan dan informan kunci. Untuk itu, dalam penelitian ini, member check dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh narasumber. Tujuan ini dilakukan adalah agar informan dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. Member check dalam penelitian kualitatif dilakukan selama penelitian berlangsung, sewaktu wawancara secara formal maupun informasi berjalan. Selanjutnya bab 4. Pada bab 4 menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Juga memakai teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada harapan pengampu kebijakan, provider, dan pengguna layanan bidan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini melibatkan 3 informan utama sebagai pengampu kebijakan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan X, Kepala Puskesmas X, dan Direktur Rumah Sakit X. 3 informan kunci sebagai provider, yaitu bidan pelaksana di Puskesmas X, bidan pelaksana di PMB, dan bidan pelaksana di rumah sakit, serta 5 informan tambahan sebagai pengguna layanan bidan, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan menyusui, akseptor KB, dan wanita pra-menopause. Memilih dan menentukan informan seperti pada bab 3 di awal dapat dilakukan dengan kriteria. Banyaknya jumlah informan tentunya menyesuaikan kebutuhan peneliti akan informasi yang dibutuhkan. Pada tahapan pelaksanaan penelitian, peneliti dapat pula menjelaskan dengan rinci dan detail antara lain nama setiap informan, kemudian kriteria informan, serta bagaimana dan seperti apa proses wawancara yang terjadi dan dilakukan pada informan. Misalkan, pertama untuk informan utama adalah Kepala Dinas Kesehatan. Sebagai contoh, Bapak Ari, SKM MKes. Peneliti mendapatkan informasi bahwa informan adalah Kepala Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten X dan tercatat masih aktif untuk periode 2015 sampai dengan 2023. Peneliti kemudian menyurat ke bagian administrasi umum tertuju Kepala Dinas Kesehatan dengan tujuan melakukan wawancara dalam rangka penelitian. Peneliti selanjutnya meminta informasi seputar identitas dan pengalaman informan untuk memastikan bahwa kriteria informan yang diinginkan terpenuhi. Berdasarkan jawaban dari bagian administrasi umum, maka Bapak Ari SKM MKes memenuhi kriteria sebagai informan utama sebagai pengampu kebijakan. Selanjutnya, mengadakan janji temu dengan mengirimkan pesan singkat berisi maksud dan tujuan. Setelah mendapatkan jawaban, peneliti kemudian mendatangi kantor dinas kesehatan untuk melakukan wawancara.
Selain melakukan penggalian data melalui wawancara, peneliti juga melakukan observasi yang dilakukan bersamaan ketika melakukan wawancara. Peneliti juga melakukan observasi yang dilakukan bersamaan ketika melakukan wawancara. Ketika melakukan observasi, peneliti memperhatikan gaya bicara, mimik, dan ekspresi wajah. Proses wawancara yang peneliti lakukan pada informan Bapak Ari sebanyak 2 kali, masing-masing dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2022 dan 26 Oktober 2022. Dokumentasi juga termasuk dalam teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan. Di antara dokumentasi yang peneliti kumpulkan adalah gambar ketika peneliti melakukan wawancara dan beberapa tulisan informan yang telah dipublikasikan. Pengumpulan dokumentasi tersebut dimaksudkan sebagai pelengkap data penelitian. Pada langkah pelaksanaan penelitian untuk setiap informan dapat dituliskan seperti yang telah saya jelaskan, baik untuk informan kunci dalam hal ini adalah provider maupun informan tambahan atau pengguna layanan bidan. Pada langkah kedua di bab 4 yaitu tentang hasil penelitian. Pertama, peneliti dapat menuliskan penjelasan tema sebagai hasil wawancara dengan para informan penelitian, sehingga peneliti dapat melakukan analisis dengan tema harapan pengampu kebijakan, provider, dan pengguna layanan bidan terhadap kompetensi lulusan bidan. Menjelaskan tema berisi proses pengumpulan data penelitian saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan pengampu kebijakan, provider, dan pengguna layanan bidan. Pada langkah ini, peneliti membuatkan transkrip dari hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, kemudian mencatat informasi yang disampaikan oleh informan. Berikut saya beri contoh hasil transkripsi wawancara kepada salah satu informan pengampu kebijakan dengan interview guidelines mengenai kondisi lulusan bidan di wilayah kerja yang dipimpin oleh pengampu kebijakan. Dengan kata kunci adalah melihat pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan bidan. Nah, saya coba membacakan hasil wawancara yang dikatakan oleh pengampu kebijakan tanpa menambah atau mengurangi dari hasil rekaman yang saya lakukan. Ini adalah wawancara dengan pengampu kebijakan, yaitu informan pertama Bapak Ari SKM MKes. Terkait mengenai keterampilan dan sikap, kalau saya ingin membandingkan antara bidan-bidan yang 10 tahun lalu dengan 10 tahun sekarang, tentu ada banyak perbedaan. Terutama itu perbedaan terkait dengan sikap dan perilaku. Untuk tanggung jawabnya seorang petugas yang melayani di kesehatan itu. Kalau dulu, bidan dulu itu dia memang bekerja bukan tidak melihat apa yang saya dapat, tetapi bidan dulu itu dia bekerja memang tanggung jawab moral apa yang harus dia laksanakan. Perbedaannya dengan bidan sekarang. Tapi bidan sekarang orientasinya apa dulu yang dia dapat. Mengapa ini terjadi? Mungkin yang pertama dengan keberpihakan pemerintah terkait mengalokasikan dana kesehatan itu sangat besar, tidak diiringi dengan pembinaan, tidak diiringi dengan memberikan penjelasan terkait dengan regulasi yang harus dia pahami, karena di dalamnya itu diberikan dana yang besar, tentu diiringi dengan indikator dan cakupan yang harus dicapai. Yang kedua, kalau bidan era tahun 10 tahun kemarin itu memang orientasinya itu sangat-sangat jelas
mereka itu tidak ada yang berorientasi kepada hal-hal itu tadi. Sehingga bidan dulu dan sekarang ada terjadi sedikit banyak perbedaan. Kemudian berikutnya terkait dengan keterampilan. Ya, kita harus sadari bahwa pendidikan formal itu yang dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi swasta maupun negeri, D3 maupun D1 itu tentu hanya berorientasi kepada teori. Sementara seorang bidan ini harus mempunyai keterampilan yang lebih lagi daripada yang biasanya, karena dengan kasus-kasus penanganan itu kan banyak yang harus dilakukan sesegera mungkin ya. Ini yang mungkin perlu nanti dikembangkan lagi terkait dengan praktek yang lebih banyak, yaitu perbedaannya keterampilan yang ditingkatkan dan tanggung jawab secara moral. Setiap hasil transkripsi wawancara dari setiap informan dapat dituliskan seperti contoh di atas dengan tidak mengurangi atau menambah kalimat yang diberikan oleh informan. Berikut saya memberi contoh hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel, wawancara pada informan pengampu kebijakan untuk pertanyaan mengenai kondisi lulusan bidan saat ini. Setelah peneliti melakukan transkripsi data, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan menggunakan uji keabsahan data atau kredibilitas. Pada uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana uji keabsahan data tersebut peneliti susun dalam bentuk tabel dengan memberikan kode pada informan, yaitu informan 1, 2, dan 3. Adapun nama asli informan dapat pula dituliskan pada tabel. Saya coba membacakan hasil wawancara pada informan 1. Bidan sekarang berbeda dengan bidan 10 tahun, terutama perbedaan terkait sikap dan perilaku. Bidan sekarang orientasinya bekerja apa dulu yang dia dapat, bukan karena tanggung jawab moral. Hal ini salah satunya disebabkan keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan dana kesehatan yang besar namun tidak diiringi dengan pembinaan. Terkait dengan keterampilan, banyak pendidikan formal baik negeri maupun swasta hanya berorientasi kepada teori. Sedangkan hasil wawancara pada informan kedua, dari segi pengetahuan dan keterampilan, bidan sekarang sudah cukup terampil dibandingkan dengan bidan pendidikan D1. Dari segi etika dan sikap, bidan sekarang masih kurang, terutama masalah perilaku yang kurang menghargai, khususnya kepada tenaga kesehatan yang lebih senior. Dan dari informasi dari informan ketiga, dari segi keterampilan, sikap, dan pengetahuan, bidan sekarang sudah cukup bagus. Nah, dari simpulan hasil wawancara ketiga informan sebagai pengampu kebijakan, sebagai peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan. Peneliti menyimpulkan bahwa lulusan bidan saat ini jika dilihat dari pengetahuan dan keterampilan sudah cukup baik, namun jika dilihat dari sikap dan etika lulusan, bidan saat ini masih sangat kurang. Nah, selanjutnya pada bab 4 adalah pembahasan. Jadi saya coba memberi contoh hasil penulisan pembahasan dari hasil wawancara dengan pengampu kebijakan. Dari hasil kesimpulan wawancara terhadap 3 informan pengampu kebijakan, bahwa kompetensi lulusan bidan Diploma 3 secara pengetahuan sudah cukup baik, namun jika dilihat dari keterampilan dan sikap, masih banyak lulusan bidan D3 yang belum mampu secara mandiri melakukan tugasnya, terutama bila ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil. Secara teori, salah satu peran bidan ahli madya kebidanan adalah decision maker, pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan, di mana seorang bidan mampu mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Sehingga dimensi kompetensi inti asuhan kebidanan atau kontingensi manajemen skill
tidak dapat terlaksana, terutama dalam menangani situasi kegawat daruratan. Harapan pengampu kebijakan terhadap pendidikan Diploma 3 Kebidanan adalah pertama, menerima mahasiswa sesuai hasil seleksi. Kedua, proses belajar mengajar lebih banyak pada kasus dan pembelajaran praktik sebaiknya langsung pada pasien. Jadi ini sedikit yang bisa saya tuliskan terkait dengan pembahasan. Jadi sebenarnya tidak hanya seperti ini ya. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas dan ini saya membahasnya hanya pada satu item pertanyaan terkait dengan pengetahuan, kompetensi dan sikap bidan, lulusan bidan. Demikian video pembelajaran dari saya tentang penelitian kualitatif. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Dan kita bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.